Oke, bertemu lagi dengan Pak Cip di channel Kerantua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 yang kemarin, yaitu materi tentang penelitian sosial. Ya, jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu masalah, bagaimana menemukan masalah. Nah, sekarang kita bahas sebenarnya garis besarnya adalah pembuatan bab 1, yaitu tentang bab pendahuluan, tapi nyambung yang kemarin. Kemarin sudah menemukan masalah, terus kita mau ngapain lagi sekarang? Ayo kita berangkat. Kita lihat. Kalau menemukan masalah sudah jelas ada masalahnya apa, ada rumusan masalah. Tolong ya para siswa kita semuanya dijawab yang ini dulu, karena kamu akan melakukan penelitian sederhana selama 1 bulan. 1 bulan. Jadi kalau kamu ingin mengambil kasus A, memilih permasalahan A, yang pertama harus kamu jawab dulu tuh. Kalau saya membahas ini, kalau kita membahas ini, membahas tentang kasus ini, manfaat nggak nih untuk masyarakat? Kan? Kalau kita meneliti tentang ini, kira-kira nih bisa nggak kita lakukan? Terutama dalam masa pandemik ini. Kalau sudah begitu, oh bisa. Kita lihat datanya cukup nggak? Kalau kamu membicarakan tentang kasus A yang membutuhkan orang lain harus diwawancara, kira-kira yang diwawancara mau nggak? Lewat WA misalnya, atau lewat lain misalnya, mau nggak? Mungkin yang orangnya itu bersedia nggak? Kemudian datanya yang seperti apa? Kemudian apa bentuk-bentuknya? Ini pertanyaan sederhana untuk anak SMA. Jadi kalau misalnya nih, kamu ingin meneliti dampak buruk pandemik bagi pengemudi ojol, misalnya begitu ya, kamu harus mempersiapkan siapa ojol yang akan kamu mintai datanya, kemudian siapa ojol yang bersedia kamu mintai datanya. Ya, datanya seperti apa wawancara saja, ya, apa ada tulisan, apa kamu ambil dari internet juga berbagai tambahan, atau lain sebagainya. Itu jawab dulu. Kalau itu kamu bisa menjawab dengan baik, kita lanjut yang tahap berikutnya, ya. Nah, kamu sudah bisa menjawab dengan baik, dan langkah berikutnya apa? Kamu akan membuat bab 1, bab pendahuluan, latar belakang masalah. Ada masalah itu sendiri, ya, artinya latar belakang masalah dijadiin satu, ya, masalah. Nah, saya berikan seperti ini. Saya ingin mau ngajak kamu kalau membuat latar belakang masalah, poin besarnya sebenarnya adalah di masalahnya. Jadi latar belakang masalah seringkali itu adalah layar besar, situasi, kondisi yang menghantarkan ini loh permasalahannya, gitu. Setelah itu baru diterjemahkan dalam sebuah kalimat pertanyaan, apa, mengapa, siapa. Itu baru namanya rumusan masalah. Pertemuan sebelumnya boleh lihat videonya persis sama. Setelah itu baru tujuan penelitian, ya, apa maksudnya dari perumusan masalah tersebut, dan yang terakhir adalah tentang manfaatnya. Tadi pertanyaan ini di awal sudah ada manfaatnya apa, nanti akan kita bahas satu-satu. Lanjut berikutnya, kita lihat masuk latar belakang masalah. Ya, latar belakang masalah uraian beberapa paragraf yang mengisi alasan kenapa ini, kenapa itu, dan yang paling penting adalah alasan kenapa penelitian ini dilakukan. Jadi kalau misalnya kamu ingin meneliti tentang anak-anak yang suka tertidur saat Google Meet berlangsung atau Zoom berlangsung, nah kamu harus cari tuh orang-orang yang suka tidur. Nanti setelah itu kamu meneliti ada nggak manfaatnya untuk masyarakat. Masyarakat siapa? Misalnya sekolah kamu. Ada nggak manfaatnya? Kalau ada, ayo ambil. Nah, di dalam latar belakang ini, kamu akan melihat ceritakan kondisi yang paling baik ideal. Ya, kalau misalnya kita bicara tentang BDR, yang idealnya seperti apa? Ini sama seperti kemarin. Bagaimana cara menemukan permasalahan atau masalah? Apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu latar belakang masalah. Jadi kemarin kamu buat masalah, itu adalah poinnya di situ. Hanya atasnya itu dibuat pengantarnya, seakan-akan oh nanti berkerucut, oh ini loh masalahnya. Oh, ya, nih lihat yang ini masalah, perhatikan kali berdua. Kondisi faktual tentang keadaan yang benar-benar terjadi saat ini bisa berupa masalah, nah ya kan, menjadi dasar dibuatnya suatu penelitian. Makanya yang mana saja, misalnya kita ambil nih belajar saat pandemi ini, belajar yang
harusnya bukan hanya sekedar pandai, tapi juga mengasah life skill, mengasah kepedulian, peduli terhadap orang tua, peduli terhadap rumah dan sebagainya. Tapi kenyataannya tidak semua seperti itu. Bahkan jangankan untuk belajar, bangun aja susah. Nah, itu kan masalah. Nah, itu ada di latar belakang masalah. Nah, contoh yang tadi saya sebutkan itu bisa dianggap sebagai apa? Dasar atau fakta sementara. Tuh ya. Kalian dapat memberikan data atau fakta yang sudah ditemukan. Jadi berdasarkan data sementara gitu ya. Berdasarkan data yang kami temukan seperti ini. Yang baiknya ya, ketika kamu akan buat rumusan masalah atau latar belakang masalah, itu harus ditopang dengan berbagai penelitian atau pendapat-pendapat para tokoh keilmuan yang ada di sini yang terkait dengan masalah kamu. Itu baiknya. Kalau ada bagus, kalau tidak ada setidaknya pola berpikir bagaimana cara menemukan masalah ketemu ada. Itu sudah cukup untuk kamu anak SMA kelas 10. Tapi kalau ditambahkan yang bawah, yang ini itu jauh lebih baik. Ya, kita lanjut. Kita buat rumusan masalah. Nah, ini tertutup kamera lagi ya. Sama ini tadi ya. Nah, terukur, kemudian di sini apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan dalam bentuk pertanyaan. Ini contohnya nih. Ingat, kalau rumusan masalah selalu ada kata tanya. Pak, selalu di depan, umumnya begitu, tapi kalau beda nggak jadi masalah. Ya, misalnya kita ambil contoh, adakah hubungan antara malas membaca dengan pencapaian nilai peserta didik kelas 10 IPS 6 SMA Negeri 2 dalam PAS tahun 2020? Kok panjang banget Pak? Iya, karena dalam rumusan masalah ini harus sesuai dengan ini. Di tertutup ini ada tulisan SPO kan, ya, subjek, predikat, dan seterusnya, keterangan, objek gitu ya. Nah, di situ ada semua. Di sini ada tuh. Ada predikatnya, ada subjeknya, ada objeknya, ada keterangannya, keterangannya. Kita contoh yang kedua. Ini kan adakah. Ini ada dua variabel saling berhubungan. Ini adakah gitu. Kalau ini sendiri, yang atas seringkali untuk penelitian kuantitatif, nanti atau nanti kita jelaskan. Yang ini ya biasanya kualitatif. Kenapa? Peserta didik kelas 10 IPS 5 SMA 3 juga mengalami kesulitan dalam DDR. Kenapa? Berarti yang diharapkan anak-anak itu bisa paham, tapi kenyataannya anak-anak pada puyeng gitu, pada males, pada nggak paham apa yang dikatakan si guru. Nah, timbul kan permasalahan, kenapa bisa seperti ini? Tapi dituangkan dalam rumusan masalah itu harus sesuai dengan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan, rapi. Jadi kalau saya baca rumusan masalah di pekerjaan kamu tahu tuh, oh begini di sini, kapan, oh permasalahan seperti ini, selesai kan. Ya, tadi latar belakang masalah begitu ya, panjangnya 2 atau 3 paragraf nggak jadi masalah. Kalian bisa mencarinya sekarang di YouTube ada, di Google juga ada, silakan dicari. Kemudian sama seperti yang kedua, apa penyebab banjir di Jalan Sudir 1 Kelurahan Pademangan pada bulan Januari 2021? Ini sudah jelas juga, bagus contohnya. Berikutnya kita lihat tujuan. Nah, tujuan penelitian tuh banyak macamnya. Namun umumnya yang seperti ini, umumnya ya. Seringkali yang bersifat bahasa saya sederhana tapi bolehlah diakui lah gitu ya. Rumusan masalah ini RM, rumusan masalah, bukan rumah makan. Rumusan masalah. Apa yang contoh yang tadi ya? Perhatikan, saya ambil contoh yang belakangan. Apa penyebab banjir di Jalan Swadaya 1 Kelurahan Pademangan bulan Januari 2021? Ini bukan bab tujuan penelitian ya, tapi bab yang sebelumnya, bab rumusan masalah. Nah, tujuan penelitiannya nanti kamu bisa tambahkan nih, berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diajukan tujuan penelitian, atau kita bisa ambil berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui penyebab banjir di Jalan Swadaya 1 Kelurahan Pademangan pada bulan Januari tahun 2021. Semuanya hitam, merah. Apa maksudnya merah ini? Kalau rumusan masalah ada kata tanya apa, gitu ya. Ya, ini tujuan ini salah nih. Ini harusnya tidak begini. Ini saya perbaiki. Nah, supaya nggak salah nih. Oke, coba kita lihat lagi tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian adalah